Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi ke channel kita, Joey and Shell. Nah, oke, kali ini gue ngundang salah satu teman gue yang punya ketertarikan dan kegilaan terhadap dunia jam. Boleh Lu perkenalan? bilang gue gila berarti ya, bro? Soalnya lu punya banyak jam lu. Jam lu tuh udah nggak terhingga gitu, Enggak, udah bro. lebih banyak daripada mantan-mantan saudara gua yang mantan ada 13. Mantan gua, bro. Wah. Oke, boleh dulu lu perkenalin ke teman-teman. Nama lu siapa, usia dan hobi. Perkenalkan, nama gue Rico. Gue punya hobi watch enthusiast lah, vintage watch. Jam tua, bro. Tua-tua nggak apa-apa, yang penting cantik. Betul. Iya. Gue masih 24 bro tahun ini. 24. Nah, berarti sekarang bekerja ya? Iya, bekerja. Nah, tapi ngomong-ngomong kerja, kan ini lagi Corona ya? lagi corona gini, itu gimana kerjaan lu tuh? Kerjaan sih, kan kita sekarang udah work from home. Jadi udah lama sih work from home, sekitar 3 bulanan lah. Jadi kadang bosan juga sih, bro. Jadi kadang mikir isi waktu luang apa ya? Sering sepedaan. Kalau nggak ngobrol sama temen-temen. Tapi sepedaan sih, bro, asik. Lu harus sepedaan juga nih, lu beli sepeda dong satu. Ya nantilah gue pikir-pikir dulu ya kalau masalah sepeda. Karena gue sendiri pun gimana ya, gue jarang banget sepedaan dan gue harus membangun ketertarikan gue terhadap sepeda dulu, mungkin baru mau sepedaan gitu. Benar. Bagus sih, kayak di samping kita lagi WFH gini kan senggang. Nah, jadi kayak isi aktivitas kita dengan yang bermanfaat gitu ya, Yang kayak positif, yang positif, olahraga, Benar. sepedaan, terus ya mungkin baca-baca buku atau dari internet berita-berita terkini yang lagi booming apa. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja nih masuk ke intinya nih, esensi kita hari ini. Oke, lu boleh bantu kita jelasin jam-jam apa aja sih yang ada di hadapan kita ini? Siap. Jadi gue mau jelasin hari ini, jam itu terbagi jadi 4. Ada jam diver, itu biasanya jam nyelam. Ada chronograph, itu automatic chronograph. Ada baterai juga atau quartz. Habis itu ada dress watch. Dan hari ini gue juga bawa ada 2 unit, alarm watch dan driving watch. Mungkin itu yang lebih jarang dilihat orang lah. Tapi gue mau sharing karena ini unik dan mungkin kalian juga pengen tahu lah. Dari nama-namanya aja udah membuat kita tergelitik ya. Kayak hati gue juga mau ketawa. Kalau hati gue bisa ketawa, mau ketawa nih. Kayak penasaran banget gitu. Wah, Iya. kayaknya kita emang harus gali lebih dalam lagi nih guys. Karena Ya. kalian harus tahu lah. Iya. Kalau lebih tahu mungkin lebih penasaran dan lebih ada kayak pengen rasa taunya. Itu yang membangun rasa kayak hobi itu tertarik sebenarnya di situ sih. Unique point ya. Jadi kita kalau pakai jam tuh nggak sekedar cuma pakai ya, tapi Benar. ngerti meaningnya dan Benar. story-nya. Story-nya. Kita ngomongin story, jadi jam-jam yang ada di hadapan kita ini tuh menyimpan story yang brilian gitu, yang menjual. Yes. Storytellingnya tuh menjual banget. Nah, ya udah, mungkin kita bisa mulai dulu dari yang pertama ya, kita one by one. Kita akan gali satu persatu lebih detail cerita-ceritanya, kapan dibuatnya, dan apa sih yang menarik dari jam tersebut. Oke, langsung aja kita bungkus yang pertama. Siap. Yang pertama gue mau kasih lihat, ini yang cikal bakal pertama kali gue suka jam sih. Ini bro. Nah, ini Seamaster, Omega Seamaster, James Bond, Wave Dial. Ini yang pertama kali bikin gue suka sih sama jam tua ya. Ini dibuat dari tahun 2000-an. Kenapa dibilang James Bond? Soalnya dulu dipakai James Bond di filmnya pas itu. Habis itu cukup menarik karena dialnya bagus, kayak ombak-ombak gitu. Kenapa diver watch? Karena ini jam nyelam, jadi bisa buat nyelam punya. Dan ini menurut gue, ini dari cikal bakal gue senang sama jam sih. Pertama kali. Jadi gue dulu pernah beli sekitar 4 tahun lalu yang baterai, tapi terus gue nyari yang otomatiknya karena otomatik bisa dibilang lebih gimana ya, mungkin kalau orang koleksi lebih suka lah karena dia punya ininya bisa lama kan. Kalau baterai kan lo harus ganti-ganti. Habis itu menurut gue lebih ada meaningfulnya, ada sejarahnya lah. Oke, itu dari yang pertama ya, yang Omega tipe James Bond. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, coba apa itu yang kedua? Yang kedua gue mau kasih tunjuk ini. Ini gue juga belum lama beli sih.
Ini Jaeger LeCoultre alarm watch Memo Fox. Ini dari tahun 1950. Uniknya ini bikin alarm sih. Jadi lu kalau jadi function itu dulu kayak lu buat ngingetin sesuatu gitu loh. Kalau misalnya lu ada kerjaan atau lu mau nelfon pacar lu gitu kan, jadi alarmnya bunyi gitu kan. Mungkin gue bisa tunjukin sih gimana alarmnya bunyi. Bentar. Sebelum itu, lu bilang mau telepon pacar. Itu mau sekarang apa dulu tuh? Aduh, kan ngomong-ngomong pacar kan sensitif kita nih. Maksudnya gimana tuh? Yang sekarang juga boleh, tapi belum ada. Oh, belum ada. Ya udah, mungkin boleh kasih unjuk ya kayak bunyi alarmnya tuh gimana gitu. Karena kita penasaran kok jam tangan dia alarmnya tuh gimana gitu. Jadi kayak nah, ini alarmnya kayak gini bunyinya. Oke. Ya, cukup unik ya. Oh ya, ini dibuatnya tahun berapa? 1950. 1950. Bayangkan pada tahun 1950 jam tangan terus bunyi alarm kayak gitu. Nah, kira-kira peruntukannya untuk apa ya? Kita nggak tahu persis ya untuk apa ya pada saat kalau itu. Kalau gua ya. rasa sih dulu buat ngingetin kalau misalnya istri di rumah kesepian, jadi lu harus cepet pulang kerja, mungkin gitu kan. mungkin. Jadi kalau misalnya buat lu pada yang nggak pulang-pulang harus pulang. Nah, betul. Harus pakai jam ini biar ingat pulang. Iya. Langsung aja kita hajar yang ketiga. Apa tuh yang ketiga tuh? Nah, ketiga gue mau tunjukin chronograph watch. Jadi ini ada di sini Omega Speedmaster MK40, MK40. Ini lebih unik lah. Ini sekitar tahun 2000-an dibuatnya. Menurut gue desainnya bagus. Terus dia punya fungsinya ada tanggal, ada bulan, ada penunjuk hari juga. Jadi kayak misalnya lu pakai dan fungsinya semua di situ loh. Jadi lu bisa lihat tanggal, hari, semuanya lu bisa lihat di situ. Dan menurut gue ini one of the unique Omega sih, Speedmaster, karena dia punya warnanya di dalam dialnya itu cukup berwarna-warni gitu loh. Jadi kayak lu nggak bosan gitu ngeliatnya. Menurut gue cukup unik sih ini. Dan ini gue udah nyari ini kayak kira-kira 4 tahun, terus baru ketemu belakangan ini juga sih. Jadi kayak lu sebenarnya vintage watch itu jam tua ini sebenarnya bukan lu cuma beli doang gitu loh, feelingnya. Kayak lu nyarinya itu nyari dengan kondisi yang lu suka, dengan jam yang lu suka, itu rada susah. Kadang bisa lu listing setahun sebelumnya, mungkin lu bisa ketemu yang bagus dan cocok sama lu tuh berapa tahun kemudian. Jadi tapi feel-nya di situ tuh kayak dapet gitu loh bro. Oke. Dan ya menurut gue juga kalau gue lihat yang Speedmaster ini ya lebih colorful ya dia. Yes, perpaduan warnanya, yes. Perpaduan warnanya juga lebih banyak ketimbang jam-jam yang lainnya. Ada biru, ada kuning kan? Iya, betul. Oke, kalau gitu. Kita next ya, kita beralih ke berikutnya tuh apa tuh yang mau dikasih unjuk ke teman-teman? Keempat gue mau tunjukin ini driving watch. Ini Omega juga, Omega lagi. Jadi sebenarnya miring gini sih. Gini. Jadi ini miring. Emang karena desainnya sih, bukan miring gimana. Jadi dipakainya juga miring. Jadi namanya driving watch. Dulu ceritanya itu pas 1967 Omega buat ini buat pembalap gitu loh, buat nyetir mobil gitu. Jadi makanya dia pakainya itu kayak gitu. Jadi pakainya tuh pakainya di bawah lah ya, di bawah. Kan biasa kita pakai di atas. Terus kan di bawah. Di bawahnya. Jadi kayak jadi kalau misalnya nyetir kan lu nggak harus balikin jam tangan lu. Bener. Jadi bisa langsung lihat jamnya. Dan ini juga unik desainnya. Iya, unik terus sih. Tahun 1967 dia juga menang kayak itulah, kayak prize award lah dari dunia perjaman gitu lah. Iya. Pas zaman itu 1967. Ya, kalau dipikir-pikir lah lucu juga ya. Dia bentuknya jadi bentuknya miring, bentuknya miring gitu gini. Bukannya gini, tapi gini liatnya. Kadang kalau orang lihat sih emang unik banget nih. Iya, unik miring makanya. Benar-benar. Emang desainnya sih miring. Ya, tapi kalian jangan anggap diri kalian pembalap terus dipakai gini buat balapan di jalanan, bahaya. Jadi kan kalau itu kan berdampak buruk gitu bagi lingkungan dan orang-orang sekitar. Di sirkuit bro. Di sirkuit ya. Sentuh lu boleh. Masih mobilnya Formula One. Kalau mobil lu cuman Jazz, Brio, gue geber pakai Harley juga kenapa tuh rontok. Bisa aja bro. Oke, lanjut lagi berikutnya. Apa tuh yang mau kasih unjuk? Nah, terakhir gue mau kasih lihat satu jam yang
ini yang dipakai sama salah satu orang terkenal lah dulu. Namanya Seiko Speed Timer. Ini dipakai Bruce Lee dulu. Wih, Bruce Lee. Jadi Bruce Lee dulu pas dia foto sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya, dia pakai jam ini. Ini sebenarnya Seiko dari Jepang. Ini juga otomatis. Habis itu, jadi pada saat itu dibilang jadi Bruce Lee gitu loh, Seiko Bruce Lee. Oh, Karena Bruce Lee pakai ini gitu loh, pas foto gitu. Jadi historinya dapat lah gitu. Benar-benar. Dan desainnya juga bagus. Warna dia dari hitam, ada merah, ada biru juga. Jadi kayak cukup menarik lah dialnya. Dan ini dari 1969. Jadi udah berapa lama tuh? 1969 berarti sekitar 51 tahun kan ya? 51 tahun. 51 tahun benar. Oh ya, ini ngomong-ngomong ada apa nih ya di sebelah tanggalnya, ada apa tuh? Nah, di sebelah tanggalnya itu ada hari. Harinya itu bahasa ini ya, kanji. Oh, Karena dia dari Jepang, Japanese Domestic Market, JDM kalau biasa kita bilang, Seiko JDM. Jadi dia ada hurufnya kanji. Kalau misalnya internasional biasanya hurufnya Inggris. oh gitu. Tapi kalau ini karena JDM, jadi dia kanji Jepang gitu. Terus apalagi nih selanjutnya? Sebenarnya masih ada satu lagi ketinggalan. Oh. Mungkin bukan yang terakhir. Inilah yang terakhir. Ini Omega Seamaster. Ini dress watch juga. Ini dari 1950-an juga, 1950s. Ini one of my favorite watch lah. Wih. Gue beli udah sekitar 5-6 tahun lalu. Itu dan bener-bener kayak nggak pernah akan gue jual, dan gue bakal kasih ke anak gue sih. Wih. Udah, siapa yang mau jadi anak dia ya? Enggak, alasannya kenapa tuh? Iya, alasannya kenapa lu bilang ini one of your favorite watch? Kenapa gitu? Karena gimana ya, desainnya itu loh. Jadi karena ini juga desainnya bagus. Jadi dia sebenarnya gold top watch, habis itu dress watch, tapi dia dialnya hitam. Terus kalau lu bisa pakai ini kayak any occasion gitu. Lu mau formal, atau lu mau casual, lu bisa dipakai kapan aja. Dan gue suka desainnya sih. Dia karena desain dari case-nya ini, dia punya case unik. Dan menurut gue suka sih. Orang bilangnya apa ya? Case kodok ya, lak kodok orang bilang. Lak kodok. Kenapa tuh? Kayak ini kan dia ada bentuk ini. Orang bilang kodok gitu. Mirip kodok ya. Iya, jadi case-nya dia unik kan, jadi kayak dibilang kayak gitu. Lu bilang ini buat pakai apa aja? Kalau gua buat nanam kelapa, cocok nggak kira-kira bro? Oh, sayang oh sayang. Soalnya biasa gua kalau lagi iseng-iseng atau kalau gua pulang kampung orang tua gua biasa kalau disuruh nyangkul, disuruh nanam tuh gua suka lupa apa yang gua pakai. Kecangkul lagi. Oh iya, kecangkul udah ketanam lagi tuh jam tangan, kan sayang. Kecuali kalau jam tangan ditanam bisa berbuah keluar jam tangan lagi. Ya, itu boleh. Itu boleh. Nah, ini mungkin ya jam tangannya tuh yang ada di sini aja ya kan. Nggak mungkin semua koleksinya kita tampilin gitu. Kalau semua koleksi kita tampilin, bisa gue pindah tinggal di sini, ntar nggak selesai nih video kan? Nggak mungkin. Mungkin ini yang introduce aja. Jadi kayak gue sharing kalau misalnya jam itu ada apa aja. Jadi kan ada diver, chronograph, ada dress, ada driving watch, ada alarm watch. Mungkin itu yang kalian harus tahu dulu lah. Jadi baru kalian masuk ke dunia jam. Dan di sini yang gue pengen highlight sebenarnya esensinya adalah lu kalau suka sama jam, lu mau beli jam itu nggak cuma sekedar beli, tapi ada story di balik semua jam tangan gitu. Jadi story itulah yang bisa kalian jual, yang bisa kalian ceritakan. Agree. Nah, itu yang paling interesting sih. Bener, jadi kayak lu bisa sharing ke orang. Mungkin yang orang pertamanya nggak suka, tapi pas lu jelasin jadi lu suka. Contohnya lu kan bro, lu kan pernah jelasin lu kan suka jadinya. Oh ya, FYI nih guys, gua salah satu korbannya dia nih. Jadi waktu gua main ke rumah dia, gue diceritain, gue nggak tahu, gue kayak terhipnotis, alam bawah sadar gue dimainin, gue secara nggak langsung gue beli gitu. Terus pas sampai rumah, aduh kenapa gue beli ya? Waduh, berarti nyesel dong bro. Bukan nyesel, maksudnya harganya soalnya lumayan.
desainnya atau historinya. Jadi kayak back dari history jam tersebut gitu. Jadi karena vintage watch ini kan sebenarnya menarik itu historinya. Siapa sih yang pakai atau apa sih kegunaannya? Terus gue mau nanya, ini kan ada yang leather, ada yang stainless. Nah, bedanya apa? Dan kalau lu pribadi itu sukanya yang mana sih? Lebih suka ke arah yang lu tim leather atau tim stainless? Nah, kalau gue sih lebih suka leather ya. Karena kalau stainless kadang, tapi occasional juga sih. Karena kalau stainless kayak lebih berat aja. Jadi kayak berasa gitu loh. Kalau bisa pakai leather kan lebih enteng, lu mau ngapain aja gerak kayak enak. Jadi kadang kebanyakan gue ganti leather. Soalnya kalau pakai stainless terlalu berat. Iya berat, ya. Jadi kadang occasional dong kalau misalnya lagi pengen bracelet dipakai, cuma jarang. Kalau karena gue pribadi pun gue tim leather. Kenapa? Soalnya kalau stainless tuh terkesan old school, terkesan tua gitu. Jadi kalau pakai leather tuh kayak asuk-asuk gitu pakainya. Lebih kelihatan lebih kayak orang anak muda lah. Iya, kalau kita leather kan anak muda ya, apalagi kayak gue gini kan ya udah ganteng ya, kurang apa lagi. Ganteng, gitu. alasan cewek juga. Thank you. Halo Chelsea. Nah, mungkin ya jadi kalau bisa di sum up ya itulah cerita-cerita di balik sejarah-sejarah jam tangan ini gitu. Jadi mungkin Rico ada pesan buat temen-temen, apa yang mau disampaikan? Pesan ya, mungkin pesan ada sih, kayak apapun sih. Kalau misalnya kayak lu hobi atau apapun, hobi lah, ya asal positif ya just do it. Nah. Dan juga kalau misalnya lu mau hobi jam, kalau misalnya mau memulai, ya sebenarnya brand itu tidak mematok sih. Kalau kayak gue juga banyak brand lain selain brand ini, kayak Seiko, yang sebenarnya kalau beli jam ini bukan dari harga ya, tapi dari value, dari history, atau dari keindahan itu sendiri sih. Asal lu suka, just do it. Asal positif. Iya. Di sini kita jam tangan tuh sebenarnya value-nya, edit value-nya yang dilihat. Yes. Karena kalau sembarangan beli jam ya buat apa gitu? Nggak ada yang bisa dibanggakan. Tapi kalau ada value-nya itu bisa dipamerkan, bisa diceritakan. Nah, ya mungkin segitu aja video kita kali ini. Thank you banget untuk Bro Rico udah mau sharing sama kita. Thank you bro, it's my honor. Oke, and Channel Confidential. informasi aja buat kalian, kalau Bro Rico ini tuh dia membuat sebuah brand yang menjual aksesoris untuk pecinta jam tangan. Nah, langsung aja dicek di mana Instagramnya bro? Di Akiwa Concept. Nah, nanti gue tulis di sini ya. Kalian follow ya bro. Ya, kalian explore aja, kalian lihat. Siapa tahu kalian tertarik, bisa langsung di DM aja tuh. Nah, boleh kasih unjuk ke teman-teman kita nih, kira-kira contohnya kayak gimana sih? Iya, boleh. Dan apa aja gitu? Jadi yang lu kita tawarkan. ada strap, ada pouch. Strapnya kira-kira kayak gini. Ini yang gue pakai. Mungkin bisa kalau lebih dekat kali. Ini strapnya. Ya. Jadi banyak warna gitu kita. Ada banyak tipe leathernya. Terus salah satunya juga ada pouch. Jadi kayak leather pouch. Jadi kayak lu bisa pas traveling atau pas jalan-jalan sama istri, sama pacar, mau ke luar negeri atau keluar kota, lu bisa bawa ini. Ini juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen keluar kota atau keluar negeri, mau bawa jam tangan, bosen satu, bisa masukin sini, aman. Jadi fungsionalnya itu kayak bisa aman, terus lu nggak usah taruh tas kan bisa kebanting atau gimana, jadi aman lah. Iya. Boleh ya, dicek aja. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like video ini, komen sebanyak-banyaknya, komen apapun, mau berkaitan nama jam, di luar jam juga terserah, tapi jangan nanya mau suruh gue cariin jodoh kalian gitu, gue nggak bisa. Macoblang. Iya, macoblang. Dan pastinya subscribe channel kita untuk support kita bikin video-video yang menarik lagi. Ya udah, itu aja dari kita. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. Bye.